Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Syawitri dengan NIM 12.103.193.051 dari kelompok 7. Saat ini saya akan mempresentasikan makalah dari mata kuliah Fikih Siasa Kontemporer. Siasa Dusturiyah merupakan bagian fikih siasa yang membahas terkait masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain terkait konsep-konsep konstitusi, seperti halnya Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara. Yang kedua, legislasi, terkait bagaimana cara perumusan undang-undang. Yang ketiga, lembaga demokrasi. Yang keempat, syura, yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Siasa Dusturiyah juga dapat dikatakan sebagai hubungan antara pimpinan di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam siasa Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas mengenai pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Adapun ruang lingkup siasa Dusturiyah, yang pertama persoalan dan ruang lingkup pembahasan, yang kedua persoalan imamah, hak dan kewajibannya, yang ketiga persoalan rakyat, status dan hak-haknya, yang keempat persoalan baiat, yang kelima persoalan waliul ahdi, yang keenam persoalan perwakilan, yang ketujuh persoalan ahlul halli wal ahdi, yang kedelapan persoalan wizarah dan perbandingannya. Persoalan siasa Dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok. Yang pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqasid syariah dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Yang kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi, kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama meskipun tidak seluruhnya. Perkenalkan, nama saya Putra Muhammad Hafiz dengan NIM 12103193074. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang selanjutnya, yakni poin B, problematika Undang-Undang ITE menurut siasah Dusturiyah. Undang-Undang ITE terbit sebagai jaminan kepastian hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik. Namun Undang-Undang ITE ini justru mengancam dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Pasalnya, jika ada seseorang yang merasa tersinggung dengan tulisan atau kicauan di dunia maya, dengan mudah dia menggunakan pasal ini untuk menjerat si pembuatnya. Sekedar curhat, keluhan, atau kritik bisa dengan mudah diseret di ranah pidana. Tak jarang, undang-undang ini juga digunakan sebagai senjata politik untuk menjatuhkan lawan politik. Hal ini terlihat dari tingginya pelaporan kasus di tahun-tahun politik atau tahun-tahun pemilihan kepala daerah. Undang-undang ITE semestinya digunakan untuk melindungi publik, namun yang terjadi malah sebaliknya. Ia menjadi alat untuk melawan publik atau melawan demokrasi. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang penyebaran kebencian di jenjang sosial sudah berniat baik untuk mencegah terjadinya penyebaran kebencian, tetapi dapat menyebabkan dan memicu terjadinya fitnah karena masih multitafsir dalam keterangan penyebaran kebencian. Pandangan fikih politik pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE tentang penyebaran kebencian berbasis substan yang menyebabkan pencemaran nama baik ditinjau isinya. Dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadinya kasus ujaran kebencian, yang dimana ujaran kebencian dilarang oleh hukum Islam. Tapi adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini bisa jadi bumerang, menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat luas. Perbuatan pencemaran nama baik yang timbul dari adanya undang-undang ini karena adanya faktor kebencian atau satu orang dengan orang lain sampai berani memfitnah atau menuduh orang tersebut. Jika Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini malah lebih tegas isinya, mungkin bumerang fitnah ini tidak akan terjadi.
Hukum ta'zir dan dijatuhkan bila dikehendaki oleh kemaslahatan umum. Meskipun perbuatannya tidak bermoral, tetapi pada awalnya diperbolehkan. Perbuatan yang termasuk dalam kelompok ini tidak dapat ditentukan karena perbuatan itu tidak dilarang karena substansinya, tetapi karena sifatnya. Ketika sifat seperti itu ada, maka perbuatannya dilarang, dan penggunaan hukum atas perbuatan tersebut merugikan atau sampai merugikan kepentingan umum. Ketika dalam suatu tindakan ada unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap jarimah atau perlakuan dihukum. Tetapi, ketika dalam bertindak tidak ada unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut tidak jarimah atau perilaku tidak dihukum. Apalagi menurut Jarmiyah Ta'zir, ada berbagai hukum dan kebijaksanaan yang ditentukan atau ditentukan di menetapkan hukum. Jarmiyah Ta'zir antara lain hukum mati, kemudian hukum cambuk, kontrol hukum, penyaliban, kerusakan, hukum ekskomunikasi, dan hukum peringatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Curia Arya Setika akan meneruskan hasil diskusi kami tentang problematika UU ITE menurut Siasah Dusturiyah. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik adalah bentuk tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dalam menjamin hak konstitusional warga negara sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam konstitusi. Di sisi lain, aturan tentang perbuatan yang dilarang sebagaimana yang terdapat dalam pasal 27-29 UU ITE diberlakukan mengingat perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Pembatasan terkait kebebasan berekspresi boleh dilakukan oleh negara mengingat kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dalam Islam, kebebasan berekspresi seperti berpikir dan berpendapat sangat dihargai. Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan aspek terpenting dalam kebebasan. Dalam pemerintahan Islam, kebebasan berpendapat merupakan hak individu yang tidak boleh dikurangi negara atau ditinggalkan individu lain. Hal ini penting bagi kondisi pemikiran dan kemanusiaan setiap individu agar setiap muslim dapat melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Untuk merealisasikannya membutuhkan dan dituntut percakapan mengutarakan pendapat secara bebas. Berdasarkan perspektif Siasah Dusturiyah, UU ITE masih terdapat kekurangan yang dapat mengancam kebebasan berekspresi yang menjadi jelmaan dari hak konstitusional warga negara. Dengan kata lain, UU ini belum sepenuhnya menjamin kemaslahatan untuk dijalankan sepenuhnya. Karena terdapat beberapa kemufsadatan. Padahal dalam membuat suatu peraturan legislatif harus mengacu kepada prinsip jal al-maslahih dan daf al-mafasik atau mengambil maslahat dan menolak kemudaratannya. Belum terjaminnya kemaslahatan ini disebabkan oleh masih terdapatnya beberapa pasal yang pengertiannya multitafsir dan tidak detail. Padahal dilihat dari segi asas dan tujuan suatu undang-undang, seharusnya setiap pasal dan ayat harus pasti jelas serta detail secara material dan substansinya untuk memberikan kepastian hukum. Di sisi negara, boleh-boleh saja melakukan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dengan cara melalui hukum, yaitu undang-undang. Pembebasan ini dilakukan harus berdasarkan alasan keamanan nasional, keamanan publik, pencegahan kejahatan,
perlindungan kesehatan dan moral masyarakat, dan tidak kalah pentingnya pembatasan ini dilakukan untuk menghormati hak-hak atau nama baik orang lain. Islam sendiri juga telah menegaskan bahwa tujuan dari kebebasan berekspresi itu sendiri harus untuk merealisasikan kebaikan atau pencegahan kerusakan. Pendapat yang dilontarkan tidak boleh menyebabkan kepada rusaknya kebaikan atau kepentingan bersama ataupun kerusakan terhadap orang lain, baik secara individu ataupun kelompok. Bahkan jika kebaikan disamakan dengan keburukan, maka alangkah baiknya tidak dilontarkan pendapat tersebut. Dalam mengeluarkan pendapat harus menggunakan etika yang luhur, tidak boleh berbicara kotor, mengumpat, menghina, menyesatkan orang lain, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.